Terima kasih Bapak. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama akan mendeklarasikan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu akan firman Allah. Alkitab juga berkata mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sekarang kami mau buka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa dituntun dan dipimpin oleh firman Tuhan itu. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Senang sekali hari ini Kamis 14 Desember 2023 kita boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Nah, saya beberapa kali berkata ya bahwa setiap hari orang yang mati itu di seluruh dunia yang penduduknya 7 miliar lebih ini, setiap hari yang mati itu 150.000 orang, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi setahun itu yang mati orang-orang di atas muka bumi ini kurang lebih 50 sekian juta orang, ya. Itu mati karena sakit, mati karena kecelakaan, mati karena perang, mati karena bencana alam. Jadi tiap hari rata-rata 150.000 orang yang mati. Jadi kalau kita itu masih hidup hari ini ya, Ibu Vetlam selalu bilang, terima kasih hari ini kita masih hidup. Sebab waktu kita tidur tadi malam, kita juga nggak tahu hari ini bisa bangun atau tidak. Maka itu Bapak Ibu sekalian, biarlah hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita jangan pernah kita sia-siakan ya. 17 hari lagi kita sudah akan meninggalkan tahun 2023 untuk memasuki tahun 2024. Seperti pujian tadi ya, yang terakhir itu pujian kan diambil daripada perkataan Musa. Musa bilang begini, Tuhan, jangan suruh aku pergi kalau engkau tidak menyertai aku. Aduh, keren banget lagu itu. Saya suka banget dengan pujian yang terakhir tadi, Bapak Ibu sekalian. Jadi Musa itu sangat mengerti tanpa penyertaan Tuhan, dia nggak bisa loh mimpin sekian juta orang
itu untuk berjalan menuju tanah Kanaan ya. Mimpin 10 orang aja udah pusing 7 keliling ya. Bahkan ada seorang bapak dia bilang begini ya, saya cuman punya istri satu, anak laki-laki dua. Aduh, udah pusingnya luar biasa. Untung saya nggak botak seperti Pak Yongki katanya ya. Saya ini botak bukan karena saya stres mimpin Bu Yongki dan dua anak saya. Enggak, ini botak memang lagi tren, Bapak Ibu sekalian ya. Yang kedua, ini di botak memang supaya ngirit, supaya nggak pergi ke salon ini. Ini kan ibu-ibu ini kan rutin ke salon tuh berapa ini ya kan? Ibu Yongki nih kalau pergi ke salon ya sekali potong rambut di New York itu $40 Bapak Ibu sekalian ya. Di Indonesia berapa itu? 600.000. Saya dulu waktu di New York itu pertama-pertama dulu itu waktu potong rambut $7,5, 15 tahun yang lalu, ya kan? Wah, itu kan rambut saya cepat panjang. Jadi sebulan potongnya 2 kali. Berarti 2 kali kan $15. Lama-lama saya bilang sayang banget uang $15 untuk potong rambut. Saya gundul Bapak Ibu sekalian ya. Setelah itulah lama banget saya nggak pernah potong rambut. Karena kan potong sendiri. Ada tamu nih dari Indonesia, temen pendeta. Dia bilang, Pak Yongki aku kepengen potong rambut di New York ya. Berapa potong rambut di New York? Saya bilang $7,5. Padahal itu harga berapa tahun yang lalu ya kan. Kemudian saya bawa pendeta ini ke tempat potong rambut itu dan karena saya ada keperluan yang lain, saya bilang, Pak, saya drop Bapak dan sebentar lagi saya kembali, saya jemput Bapak, ya kan? Dan kemudian selesailah Bapak pendeta ini teman saya potong rambut. Dan di mobil saya tanya, gimana? Berapa biaya potong rambutnya? $35, Pak. Hah? $35? Aduh, sorry, ya kan? Saya pikir masih $7,5. $7,5 itu sudah beberapa tahun yang lampau, ya. Nah, ini kembali ke tadi, ya. Ini tadi kok melenceng ke soal potong rambut, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Musa dia bilang, Tuhan jangan suruh aku jalan sendiri kalau engkau tidak menyertai aku. Jadi penyertaan Tuhan itu dalam hidup kita amat sangat penting sekali. 3 hal yang tidak boleh diragukan dan tidak boleh dilupakan oleh orang percaya. Yang pertama bahwa Tuhan itu maha hadir. Ya, dimanapun Bapak Ibu sekarang berada Tuhan itu hadir. Yang kedua, Tuhan itu maha tahu dan Tuhan itu maha kuasa Bapak Ibu sekalian. Peristiwa Natal ini mendemonstrasikan kepada kita bahwa Tuhan itu mencintai dan mengasihi kita. Nama Tuhan kita adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Artinya Tuhan itu mau menyertai kita. Tuhan itu bukan apa ya menyertai kita. Jadi Tuhan tuh bukan punya cita-cita mau menyertai kita. Dia datang ke dunia ini sengaja mau menyertai kita. Maka itu diberi nama Immanuel ya. Ini ada satu peserta yang saya sangat suka ya di mana di Zoom ini di last name-nya pakai nama gini. The Big Boss, bukan Big Boss lagi, double. The Big Boss ya. Ini namanya harapan ya. Harapan untuk menjadi bos yang benar big ya kan, yang benar-benar besar. Saya berdoa biarlah iman ini terjadi dan menjadi pengharapan. Nah, kembali kepada Allah yang disebut Immanuel. Tuhan itu memang benar-benar mau menyertai kita. Tinggal persoalannya kita itu mau atau tidak mau untuk disertai oleh Tuhan. Kalau kita sadar seperti Musa, Tuhan jangan suruh aku berjalan kalau engkau tidak menyertai aku. Kalau Tuhan
menyertai kita, Bapak Ibu sekalian, maka percayalah akan ada banyak hal-hal yang tidak mampu kita kerjakan, itu yang Tuhan akan mengerjakan bagi kita asal kita mau. Karena Tuhan mampu, Bapak Ibu sekalian, ya. Ada orang-orang yang mau menyertai kita, tapi dia nggak mampu, ya kan? Dia nggak mampu, ya gimana? Dia menyertai kita kalau ada apa-apa, wong dia nggak mampu, ya. Nanti kalau ada sesuatu dia malah lari duluan, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, sekarang kita akan belajar apa yang terjadi ketika orang-orang itu disertai oleh Tuhan. Mari kita lihat Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan 3. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 3. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Wah, ini keren banget ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Perhatikan, karena Tuhan menyertai Yusuf, maka Yusuf menjadi seorang yang selalu, bukan kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak. Tapi ayat ini dengan tegas berkata, Yusuf itu menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya karena disertai Tuhan. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca kelanjutannya, ya. Jadi Tuhan itu mau menyertai kita agar supaya kita ini menjadi orang yang berhasil. Kita tahu Yusuf itu tidak punya masa depan. Masa depannya suram, Bapak Ibu sekalian, ya. Yusuf itu seorang buangan, dia ditolak oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur. Coba lihat apa yang terjadi dengan kehidupan Yusuf. Dia ditolak, Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa? Setelah itu dijual menjadi budak. Punya masa depan nggak? Nggak ada masa depan. Seorang budak mana punya masa depan? Tetapi ketika disertai oleh Tuhan, seorang budak pun, seorang yang tidak punya masa depan, dia menjadi orang yang berhasil. Kalau Bapak Ibu sekalian kemudian membaca kisah Yusuf secara lengkap, maka kemudian Yusuf menjadi penguasa di Mesir, ya. Hari ini mungkin beberapa hari sebelum kita tinggalkan 2023, kita merasa begini, Pak, katanya tahun 2023 ini tahun revival, revival, revival. Aku kok belum mengalami revival. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah putus asa. Amin. Sebab Tuhan itu yang mau menyertai kita, Tuhan yang berfirman, Tuhan yang berjanji untuk menyertai kita, dia tidak pernah ingkar janji. Yang perlu kita periksa begini di hati kita, apakah betul kita itu mau disertai Tuhan, ya, apakah hidup kita mau semau gue, ya kan, sesuka hatiku sendiri. Kalau engkau seperti itu, engkau berarti tidak mau disertai oleh Tuhan, ya. Jadi kalau katakan Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita, pertanyaannya sekarang kita yang mana? Apakah kita yang menyebut Immanuel
Immanuel, Immanuel. Terus Tuhan menyertai kita. Saya masih ingat Bapak Ibu sekalian, ketika terjadi demo, ya, waktu itu saya tinggal di daerah Bapak Ibu sekalian, maka orang-orang itu merusak toko-toko dan saya menjadi pegawai toko pada waktu itu Bapak Ibu sekalian, ya. Orang itu membawa pedang, membawa pentungan, membawa batu Bapak Ibu sekalian. Kemudian merusak toko-toko di sepanjang jalan itu di mana saya bekerja di salah satu toko itu, ya. Para perusuh itu masuk ke toko di mana saya bekerja dan dia hancurkan toko itu Bapak Ibu sambil menyebut nama Allah. Dia berkata Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar. Kemudian dirusak toko itu. Dan teman saya Bapak Ibu sekalian itu dia langsung semaput Bapak Ibu sekalian, ya. Bukan kena keprok Bapak Ibu sekalian, bukan kena pukul, bukan kena apa, tapi dia shock melihat peristiwa itu, dia langsung semaput, ya. Nah, setelah kemudian demo perusakan toko-toko itu selesai, maka teman saya yang semaput ini dia sadar, ya, siuman kembali, ya. Dan sejak itu Bapak Ibu sekalian, teman saya ini trauma, ya, trauma. Jadi tiap lihat kerumunan, dia langsung keringetan. Bapak Ibu sekalian, setelah itu semaput. Satu kali saya pergi bersama rombongan untuk nonton sepak bola di stadion bersama dengan teman saya ini juga, ya kan? Begitu masuk stadion, lihat orang banyak, maka kemudian teman saya langsung semaput, Bapak Ibu sekalian. Dia trauma dengan peristiwa itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, kembali kepada perusuh. Perusuh itu mengatasnamakan Allah untuk membuat kerusuhan. Tidak begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau kita berkata Immanuel, Immanuel, tidak otomatis Tuhan menyertai kita. Tinggal sekarang kesungguhan hati kita, benar enggak sih kita mau disertai oleh Tuhan. Kalau kita mau, kita mau disertai Tuhan, percayalah, kehendak Tuhan itu terjadi atas hidup kita, kita akan menjadi orang yang berhasil. Belum terlambat, Bapak Ibu sekalian, ya. Inilah kesempatan bagi kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan saya percaya kita akan keluar dari tahun 2023 ini dengan kepala yang tegak. Ingat, Yusuf itu kayak-kayaknya cuman dalam waktu semalam terjadi pembalikan keadaan. Dari dalam penjara, kemudian dia keluar menjadi orang yang hebat di Mesir. Jadi waktu tidak akan menjadi penghalang buat kita. Hari ini mungkin kita melihat kemustahilan, kita melihat ketidakmungkinan. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Itu yang pertama. Tuhan menyertai kita agar kita menjadi orang yang berhasil. Mari kita lihat Kejadian pasal 39 ayat 11 dan 12. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. 12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ya. Yang kedua, mengapa Tuhan menyertai kita? Tuhan menyertai kita agar kita ini jadi orang yang berintegritas. Bersama saya ucapkan berintegritas. 2, 3. Berintegritas. Apa itu berintegritas? Berintegritas itu berlaku benar tanpa pengawasan. Itu yang disebut berintegritas, Bapak Ibu sekalian. Karisma, talenta,
kepandaian itu cepat membawa orang sampai ke puncak, Bapak Ibu sekalian. Cepat terkenal, cepat berhasil. Tetapi untuk tetap ada di puncak dibutuhkan yang namanya karisma. Ya dibutuhkan yang namanya karakter, Bapak Ibu sekalian. Ada berapa banyak kita ketemu dengan orang-orang yang sudah sampai di puncak dan kemudian jatuh, Bapak Ibu sekalian. Dia nggak tahan ada di puncak. Mengapa? Karena dia tidak punya karakter yang baik. Dalam hal ini dia tidak berintegritas, kompromi dengan yang namanya dosa. Ada orang-orang yang tidak kompromi dengan dosa, tidak berbuat dosa karena dia tidak punya kesempatan untuk berbuat dosa. Tapi kalau kesempatan untuk berbuat dosa itu ada, ya kan? Untuk mengetahui orang itu berintegritas atau tidak, dilihat ya, kesempatan ada, nggak ada yang melihat apakah orang itu berbuat dosa atau tidak. Ketika orang itu tidak mau berbuat dosa, berarti ketika ada kesempatan tidak ada yang melihat, berarti orang itu berintegritas. Yusuf, dia punya kesempatan, dia punya kemampuan, Bapak Ibu sekalian, dan waktu itu peristiwa ini ditulis nggak ada orang. Jadi itu adalah kesempatan buat Yusuf untuk melakukan perzinahan, ya. Berintegritas bukan saja soal dosa perzinan, juga bisa dosa kebohongan, dosa ketidakjujuran, dosa kemalasan, dan lain sebagainya. Tapi lihat, karena Yusuf disertai oleh Tuhan, dia mau menjadi orang yang berintegritas. Hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama, Tuhan menyertai kita agar kita selalu berhasil. Yang kedua, Tuhan menyertai kita agar kita menjadi orang yang berintegritas. Maukah Bapak Ibu sekalian disertai Tuhan? Kalau Bapak Ibu sekalian mau buka hati dan kemudian berkata, "Ya Tuhan, aku mau disertai oleh Tuhan." Maka tinggalkan Bapak Ibu sekalian cara hidup yang lama, cara hidup yang sia-sia, cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baliklah kepada Tuhan dan percayalah ketika Tuhan menyertai kita. Apa yang kita rindukan Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan menyertai kita dan menjadikan kita memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan waktu Tuhan menyertai kita, Bapak Ibu sekalian, kita akan tetap berlaku benar meskipun tidak ada yang mengawasi, dan kita akan tetap naik, naik, dan naik. Dan waktu Tuhan angkat tinggi hidup kita, kita tidak akan pernah melorot lagi. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa, biar setiap anak-anakmu mau merendahkan diri di hadapanmu, mau disertai oleh Engkau. Kami berdoa biar setiap anak-anakmu ini menjadi orang yang selalu berhasil di dalam segala pekerjaan yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan percayakan. Kami berdoa juga biar setiap anak-anakmu menjadi orang yang berintegritas. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.